Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinka Mutia Banina. Saya biasa dipanggil Sinka. Saya merupakan mahasiswi dengan program studi keperawatan D3 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait terapi spiritual emotional freedom technique atau terapi SEF dan penyakit hipertensi. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya, yang telah membantu saya dalam penelitian saya kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih termasuk kepada Ibu Karsinah yang sudah menjadi responden, yang sudah bersedia menjadi responden saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang terapi spiritual emotional freedom teknik itu apa, kemudian tentang nanti hipertensi itu apa. Jadi kita akan belajar dulu hipertensi itu apa, ya penyakit yang disembuhkan, kemudian terapinya seperti apa nantinya. Baik, langsung saja untuk mengefektifkan waktu, untuk saya jelaskan sedikit tentang hipertensi terlebih dahulu. Jadi ibu seperti ini ya, hipertensi ini merupakan tekanan darah tinggi. Jadi tekanan darah tinggi ya atau hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik itu lebih dari 140 mm air raksa atau tekanan sistolik ya. Jadi tadi tekanan sistoliknya lebih dari 140 atau tekanan diastoliknya lebih dari 140. Nah intinya ketika tekanan kita cek nih tensi kita, oh bu tekanannya sekian 150, nah itu sudah lebih dari 140, itu sudah dikatakan hipertensi. Jadi kalau udah lebih dari 140/90 dikatakan hipertensi. Kemudian ibu kita harus ketahui bersama bahwa hipertensi ini adalah penyakit atau sering disebut dengan the silent killer. Nah, apa tuh Mbak silent killer itu? Nah, silent killer itu adalah pembunuh secara diam-diam, Bu. Jadi diam-diam dia itu penyakitnya membunuh. Nah, kenapa? The silent killer ini karena apa? Dia sering tanpa keluhan, sering tanpa gejala, nggak merasa pusing, nggak merasa sakit, tapi di situ apa? Ternyata pas diukur tekanan darahnya wah tinggi sekali, nyampe 200 mungkin. Nah di situ itu the silent killer, sering tanpa keluhan. Dan di sini hipertensi ini penyakitnya itu perjalanan penyakit itu sangat lambat, namun dia pasti membunuh gitu kalau tidak tertangani dengan baik. Nah, apa sih maksudnya Mbak sebenarnya yang menyebabkan hipertensi ini apa? Jadi ada dua faktor yang dapat dimodifikasi, artinya dapat dirubah dan tidak dapat dimodifikasi. Untuk faktor yang dapat dimodifikasi yang pertama ya itu seperti apa? Kita kurang aktivitas. Nah kita balik dulu, kita ke faktor atau penyebab yang tidak dapat dimodifikasi, artinya mau nggak mau kita harus atau berpeluang terkena hipertensi. Yaitu ada apa? Yang pertama ada umur. Jadi semakin seseorang itu bertambah usianya, mohon maaf semakin tua gitu ya, nah maka dia berpeluang sangat besar atau berpeluang besar untuk terkena hipertensi. Kemudian yang kedua adalah apa? Di situ jenis kelamin. Dan yang ketiga adalah genetik. Nah ketiga faktor ini tidak dapat dimodifikasi, nggak bisa dirubah. Ya mau nggak mau harus ataupun berpotensi untuk terkena hipertensi. Mungkin genetik atau keturunan, ada keluarga atau mbah simbah atau ibunya itu terkena hipertensi, maka kita berpeluang terkena hipertensi. Nah untuk faktor yang tidak dapat dimodifikasi, untuk faktor yang tidak dapat dimodifikasi, tidak dapat dirubah. Nah untuk faktor yang bisa dirubah ada di sini seperti obesitas, kegemukan ya, kemudian merokok. Nah, kebiasaan merokok ya supaya dihindari agar tidak hipertensi. Kemudian yang ketiga, aktivitas fisik yang kurang di situ ya, supaya kita aktivitasnya lebih tinggi. Kemudian konsumsi garam berlebih, mungkin sering asin-asin gitu ya. Kemudian psikososial dan stres. Nah di sini psikososial dan stres ini apa sih Mbak? Jadi kan stres ya Bu ya. Jadi stres ini kalau menurut kajian yang pernah dilakukan oleh British Medical
Association dan American Medical Association. Jadi menunjukkan di sini bahwa 80% bahwa 80% penyakit itu disebabkan oleh sikap yang negatif, perilaku yang negatif, emosi, perasaan yang negatif. Nah, jadi stres itu kan sesuatu yang negatif, yang nggak bagus. Itu bisa munculkan penyakit, salah satunya adalah hipertensi di sini. Fenomena mental. Jadi stres ini adalah fenomena mental yang di situ dapat dibimbing dan dapat diarahkan, dapat dikendalikan. Maka kita harus bisa mengendalikan emosi itu, ya. Nah, apa sih kalau stres, apa efeknya, apa akibatnya jika stres tidak dapat dikondisikan, tidak dapat dikendalikan? Nah, stres yang tidak dapat dikondisikan, tidak dapat dikendalikan, ya kalau itu berkelanjutan, terus-menerus stres, terus pikirannya panas, stres, mudah marah, sering marah-marah dan sebagainya. Nah, itu tuh apa? Itu dapat mempengaruhi sistem imunitas, kekebalan tubuh. Akhirnya nanti bakalan apa? Imunnya turun dan disitu mudah terserang penyakit. Kemudian setelah itu ada komplikasi, ya Bu. Kita udah tahu bahwa setiap penyakit itu bisa berkomplikasi, termasuk juga hipertensi. Komplikasinya ya ketika hipertensi tidak diobati, tidak ditangani dengan baik, akan berpotensi ke penyakit lain. Nah, apa? Seperti jantung, ya, kemudian stroke, ya, kemudian juga gangguan saraf dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita harus bisa mengontrol, Bu. Harus bisa mengontrol hipertensi itu. Ya, tensi tinggi harus dikontrol. Yang pertama kita harus tahu, kenali dulu nih, nilai normal tekanan darah itu berapa sih? Nah, kita sudah bahas tadi di awal bahwa tekanan darah yang normal itu ya tidak boleh lebih dari 140/90. Kemudian yang kedua apa? Kita harus bisa rutin untuk cek tekanan darah kita, ya. Kita sudah disediakan oleh desa ada namanya Prolanis, ya. Kita harus selalu ke situ, Bu. Jangan sampai kita absen, artinya kita nggak mengikuti Prolanis itu. Kita harus cek itu sebagai sarana, sebagai tempat untuk kita mengecek atau mengontrol tekanan darah. Kemudian minum obat secara teratur, ya, secara rutin, tidak boleh putus dari obat. Nah, selain obat, ada terapi lain yang akan saya lakukan kepada ibu nantinya, yaitu namanya terapi SAFE. Ya, SAFE itu spiritual, emotional, freedom technique. Nah, SAFE ini adalah sebuah gabungan terapi. Ya, terapi antara spiritualitas, namanya spiritual biasanya berhubungan dengan antara hambanya dengan sang pencipta, ya, tentang keagamaan spiritual. Kemudian digabung dengan apa? Doa dan juga keikhlasan. Ya, doa, ikhlas, pasrah, kemudian ditambah dengan energi yang ada dalam diri kita. Karena di sini keberhasilan dalam terapi spiritual ini ada dalam diri kita sendiri, gitu. Nah, kemudian dari teknik ini penggabungan, jadi energi tubuh kita sampai di situ ditambah dengan spiritual kita, dan menggunakan tapping. Tapping ini apa? Tapping ini diketuk, ya, mengetuk pada bagian tubuh tertentu. Nah, biasanya terapi ini itu digunakan untuk menghilangkan emosi negatif yang berlebihan, ya, seperti mudah marah, jengkel, kesel, ya, dan lain sebagainya. Nah, atau juga penyakit-penyakit lain, termasuk di sini adalah, mohon maaf ya, saat ini ibu sedang mengalami hipertensi atau tensi tinggi ini. Nah, ibu, kita harus tahu bahwa keberhasilan, jadi berhasil atau enggaknya terapi ini nanti dipengaruhi oleh 3. Jadi ada 3, kita ketika nanti kita melakukan terapi ini, kita harus memperhatikan 3 hal ini, ya Bu, ya. Yang pertama adalah khusyuk. Kita harus khusyuk ketika berdoa, karena nanti dalam step by stepnya, dalam langkah-langkahnya ada berdoa terlebih dahulu. Kemudian harus khusyuk, ya, antara hati, pikiran, ya, mulut, semua harus dihadirkan di situ. Jangan cuma doa dalam mulut saja tapi hati pikirannya nggak tahu kemana. Kemudian yang kedua adalah apa? Ikhlas. Kita harus ikhlas menerima dengan sakit yang sedang kita hadapi atau sedang kita terima. Kemudian yang ketiga pasrah. Pasrah di sini kita harus tahu bahwa pasrah itu harus melalui proses yang namanya sudah berjuang dulu, sudah melakukan pengobatan dan sebagainya. Karena pasrah dengan sakit yang sedang kita terima, yang sedang kita hadapi.
agar semuanya itu bisa berhasil. Nah, harus memperhatikan 3 hal ini: khusyuk, kemudian ikhlas, kemudian pasrah. Nah, langsung saja kita praktekkan ya. Nantinya ada tiga langkah. Yang pertama setup. Nah, setup, tune in, dan tapping. Nah, tapi ini saya sederhanakan ya bahasanya. Yang pertama kita berdoa. Nah, berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa di sini kita bisa berdoa terlebih dahulu seperti ini. Misalkan, ya Allah, sambil di sini di dada sebelah kiri ya. Di sini yang kalau ditekan merasa sakit, kita sambil berdoa, ya Allah, meskipun saat ini saya sedang mengalami hipertensi ya, kemudian saya terima sakit ini, saya pasrahkan kesembuhannya kepadamu ya Allah. Di sini ya, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Diulang ya sebanyak 3 kali boleh itu. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengukur dulu. Misalkan masalahnya ibu di sinilah hipertensi ya Bu ya. Ya, cara-cara atau langkah-langkah yang pertama kita harus tahu masalah yang mau disembuhkan. Kalau di sini ibu mengalami hipertensi, berarti kita akan menghadapi atau kita akan mengatasi masalah hipertensi. Kemudian yang kedua, kita ukur skalanya. Nanti ibu skalanya dari 0 sampai 1 berapa? Kalau 0 berarti nggak merasa sakit. Kalau 10, 0 sampai 10 ya. Kalau 10 berarti ibu merasa benar-benar sakit. Nah, udah setelah itu udah, misalkan ibu udah rentang 6. Nah, baru kita lakukan terapinya. Tadi nama yang pertama berdoa sambil memegang namanya sore spot di sini Bu, dada sebelah kiri yang kalau ditekan terasa sakit. Nah, di sini, oke. Ya Allah, meskipun saat ini saya sedang mengalami sakit hipertensi, saya terima rasa sakit ini, saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhannya padamu ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Itu. Kemudian yang kedua, kita bayangkan sambil tetap mengucapkan kalimat saya ikhlas, saya pasrah. Kita bayangkan ketika ibu benar-benar yang pernah tensi yang tinggi sampai yang benar-benar tinggi. Nah, di situ. Kemudian yang ketiga ya, kita tapping atau mengetuk. Nah, mengetuk dari sini. Nah, sambil ngucapin saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya, pertama di ujung kepala di sini, kemudian di bagian ujung alis, nah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian di sebelah ini ya, kelopak mata, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Mohon maaf, kemudian di bawah sini, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Di bawah kelopak mata ya. Kemudian di bawah hidung, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Dan di sini saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian di sini di pertemuan tulang dada ini, nah, saya ikhlas, saya pasrah. Boleh langsung dua-duanya atau nanti secara bergantian. Kemudian berada di sini ya, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Dan mohon maaf di bawah tali berat ya Bu, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Itu boleh diulang ya sebanyak 3 kali secara bergantian, kanan kiri. Ya, mungkin itu Bu, sedikit langkah-langkah ya, penjelasan sedikit tentang hipertensi itu apa, kemudian terapi ini apa. Nanti saya praktekkan bersama Ibu. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.